الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang diperintahkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam, yakni sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan ribu-ribu nikmatan kepada kita semua, dan alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara kultum rutin santri Rumah Tahfidz Darul Roja. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para mutabiinnya, dan tidak lupa kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua, Ustaz Haluk. Semoga mari kita doakan bersama beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman semuanya, santri Rumah Tahfidz Darul Roja. Semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara, ada beberapa susunan acara yang akan saya bawakan dalam acara kultum hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah acara pokok yaitu kultum yang akan disampaikan oleh santri Ajmi, dan yang terakhir adalah penutup. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kultum hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santri Akhina Fahri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Santri Daud Bakhri yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan semoga kita semua mendapatkan hidayah dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah Islami yang akan disampaikan oleh Santriwan Azmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang diperintahkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam, yakni sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini dengan jerih payah beliau sehingga kita dapat merasakan kenikmatan di dalamnya dengan kenikmatan yang lumayan sempurna. Yang saya hormati dan kami muliakan Ustaz Haruf yang selama ini dapat membimbing kita menuju apa yang menjadi keinginan kita, apa menjadi impian kita. Ya, beliau telah mengerahkan juga semangat juang dalam mendidik kita semua supaya kita menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit pesan-pesan dari para ulama-ulama kita terdahulu. Sabar bukan lelah lalu menyerah. Dalam kondisi yang sekarang ini ada ajaran agama yang kita semua harus berusaha untuk menegakkannya, yaitu satu ajaran tentang kesabaran. Kata sabar adalah kata yang gampang diucapkan,
Kata-kata sabar adalah kata yang mudah untuk dilepaskan, tetapi relatif sulit untuk diwujudkan. Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak bisa untuk mengerjakannya. Maka disitulah fungsinya kita berdiri saling menasihati, karena itu bagian dari ajaran agama. Dalam Quran surah Al-Asr, di antara ciri-ciri orang yang keluar dari golongan orang-orang yang merugi adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu orang yang senantiasa saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati untuk sabar dalam menegakkan kebenaran tersebut. Sahabat-sahabatku yang saya cintai dan banggakan, Al-Imam Al-Ghazali itu pernah memberikan satu tips. Apa saja itu? Ada 3 macam kesabaran. Beliau mengatakan as-sabru ala aujuin. Ada yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, yaitu kesabaran dalam rangka kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap orang yang ingin taat, setiap orang yang ingin menjalankan syariat bukan tanpa halangan dan rintangan. Karena itulah setiap orang yang ingin menjalankan syariat, setiap orang yang ingin menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dan harus menegakkan kesabaran agar ketaatan tersebut terpelihara. Ada 2 hal penting yang dalam rangka kita menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keikhlasan kita menjalankannya. Keikhlasan itu penting sebagai fondasi utama dalam kita menjalankan perintah agama. Tanpa ada keikhlasan, maka sungguh ketaatan tersebut tidaklah ada artinya atau sia-sia untuk kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa orang yang menjalankan amalan, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak ada keikhlasan di dalamnya, tidak dalam rangka mencapai mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, beliau permisalkan seperti orang musafir yang berjalan di atas benang pasir, kemudian membawa tas ransel dan diisi dengan pasir, yang mana tas tersebut tidaklah berguna bagi dirinya, hanya memberatkan dirinya saja. Karena itulah penting untuk kita memupuk satu kesadaran dalam diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu keikhlasan semata-mata menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah konsistensi kesabaran kita untuk tetap tegak dalam menjalankan ketaatan tersebut. Karena itulah ketika kita melaksanakan satu amalan atau perbuatan atau syariat yang diberikan kepada kita, maka kita harus memperhatikan dan bertekad untuk dapat menjalankannya secara istiqomah, secara konsisten. Maka itulah tantangan kesabaran dalam rangka kita menjalankan apa yang diperintahkan kepada kita. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah as-sabru ala maharibihi, yaitu kesabaran kita dalam rangka menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Pastilah setiap orang tidaklah gampang untuk konsisten menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Artinya bahwa pasti ada godaan-godaan di saat-saat tertentu. Ketika dia lengah, maka dia lupa terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia kembali jatuh ke lubang yang sama, sesuatu yang bernilai kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam rangka kita konsisten menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya keras, bertekad agar kita menjadi orang yang sabar, orang yang ingin untuk menjauhi larangan-larangan tersebut dengan tekad yang kuat, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita jauh daripada apa yang dilarang tersebut. Maka insya Allah akan memberikan jalan untuk kita semua. Karena bagaimanapun di dalam sebuah hadis Al-Qudsi, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi", bahwa aku, kata Allah, berada dalam
atau pada sangkaan hambaku. Apabila kita yakin bahwa kita punya tekad yang kuat, kita punya semangat untuk hidup jauh dari larangan-larangan Allah, sebaliknya kita hidup dekat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan berikan kita jalan untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah as-sabru 'alal musibah, yaitu kesabaran kita dalam rangka menghadapi berbagai problematika, menghadapi musibah yang diberikan kepada kita. Maka perlu kita lihat apakah musibah, apakah problematika yang kita hadapi itu benar-benar musibah atau ujian bagi kita, ataukah itu merupakan peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat dari apakah kita selama ini adalah orang-orang yang taat ibadahnya, orang-orang yang konsisten di dalam melaksanakan kebaikan atau tidak. Apakah kita termasuk orang yang taat ibadah, tidak pernah meninggalkan perintah-perintah Allah, kita dekat dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan untuk kita kerjakan oleh Allah semata Allah. Maka ketika ada problematika, ketika ada musibah, maka itu ujian bagi kita agar kita tetap sabar. Karena dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita. Tetapi sebaliknya, apabila ada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat dengan Allah, kemudian ada problematika yang dihadapinya, ada musibah yang datang kepadanya, maka itu bukan merupakan ujian dari Allah, tetapi itu merupakan teguran agar ia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga kesabaran yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ini, maka sebagai seorang muslim, mari kita sama-sama saling menasihati agar kita dapat konsisten menjalankan syariat agama. Tentu diawali dengan kita sama-sama belajar, diawali dengan sama-sama kita berusaha memahami ajaran agama secara baik, sehingga apa saja yang ada di depan kita, problematika yang tentu kita kembali kepada ajaran agama, sehingga kita menjadi orang yang bijak dalam rangka menyikapinya. Sahabat-sahabatku yang saya cintai dan banggakan, terakhir mari kita tetap menegakkan satu prinsip untuk saling nasihat menasihati, bahwa tentu sebaik-baik orang atau sebenar-benar saja orang itu pasti ada celah di mana ia khilaf, di mana ia salah, tetapi bukan kita mencari kegelapan dan kesalahan tersebut. Yang terutama adalah kita saling mengingatkan apabila kita menyimpang, apabila kita keluar dari koridor, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk diri saya pribadi, dalam rangka ini menegakkan ajaran, dalam rangka kita menegakkan ajaran agama secara baik dan konsisten. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Karena al-haqqu min rabbik, kebenaran itu hanyalah milik Allah semata. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ntar Selasa depan oke. MC ya sini ya. Ya. Jim, mana? Tilawah Elmi ya. Habis OPI siapa? Ayo dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Santri Azmi yang telah menyampaikan siraman rohani kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara
kultum hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.